Hajaro mah hajaro yahjuru hijrotan hijrah. Nah, santri-santri sekalian yang saya cintai, itu secara lafaz ya, secara lafaz. Jadi kalimat hijrah itu asal kecapnya dari hajaro. Hajaro. Naon hartosna? Ayo. Ada yang tahu apa arti hijrah? Berpindah. Berpindah. Jadi hijrah itu berpindah. Nah, berpindah teh aya berpindah naon tah? Berpindah tempatnya, berpindah tempat dari hati saya ke hati kalian. Gitu aya. Dari hati seorang pemuda kepada seorang pemudi, dari hati seorang pemudi kepada seorang pemuda. Itu juga disebut hijrah, pindah. Pengertian yang sebenarnya adalah hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala berpindah dari Makkah ke Madinah. Nabi hijrah dari Makkah ke Taif, ke Taif. Taif teh di daerah di Arab kene, tapi suasanana cuacana sigah pangalengan. Taif mah. Jadi daerahna teh rada-rada tiris, terus tumbuh-tumbuhan, gitunya aya tumbuhan gitu. Terbilang daerah paling subur di daerah tandus gitu Taif teh. Ketika Nabi SAW berhijrah dari gangguan-gangguan kafir Quraisy atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mendapatkan gangguan dari orang Taif. Gitu, Nabi diganggu oleh orang Taif. Hal ini atas permintaan tokoh Quraisy, apabila ada Muhammad datang ke sini maka jangan diterima. Terus gitu teh dijajarkeun barudak-barudak tah. Pas Nabi datang kadinya pugu dibaledogan ku barudak-barudak teh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lari terus di sebuah kebun anggur. Didinya Nabi ditaros ku malaikat atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahur malaikat Jibril teh, wahai Muhammad kekasih Allah, bagaimana jika gunung ini kami timpakan ke mereka? Gitu tah sahur malaikat Jibril. Nah di dia panginten luar biasanya karakteristik sifat mulia Rasulullah SAW. Tas gitu kumaha sahur Nabi Muhammad SAW? Sok dina tarikh kumaha? Dina tarikh sahur Nabi kumaha? Pas sahur malaikat Jibril teh, wahai Rasulullah, gunung ini akan kami timpakan ke mereka. Kata Rasulullah seperti apa? Wahai utusan Allah, jangan. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Gitu ta. Ini luar biasanya. Sangat luar biasa. Lamun urang di heureyan batur terus aya nu manglawankeun rek kumaha?
bejakeun segala rupana ku urang masih siksa sekalian teh manusia teh kan gitu. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, jangan wahai utusan Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Maka ini dinyatakan dalam ayat Al-Quran, karakteristik Rasulullah SAW itu idfa billati hiya ahsanus sayyi'ata. Tolak oleh engkau wahai Muhammad kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka jika engkau dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka mereka bisa jadi menjadi sahabat setia. Urang sok aya nu ngamusuhan teh di kelas, kumaha dibalas ke urang? Kuduna teh amun aya jelema galak bere duit gitu dibaguran we ke urang teh aya jelema galak tawaran ngopi naon we kitu ke urang teh dibaguran we. Oh cenah da wadi teh dibaguran mah terus, tapi anger we terus berbuat kebaikan. Maka satu waktu dia akan menjadi waliyun hamim, sahabat paling setia. Anu disebut besti. Nya besti lain. Besti sahabat setia teh. Nya ayeuna mah zaman besti gitu ta. Padahal besti teh banyak pengertiannya. Nah, santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Pak Inten ya, nu tadi sebelum maju lagi ke pengertian hijrah yang selanjutnya. Berarti perintah berhijrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh itu atas dasar naon? Karena Nabi ditindas bahkan akan dibunuh. Gitu. Karena Nabi ditindas bahkan akan dibunuh, maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi belum ada kekuatan, maka Nabi berhijrah, pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yang kedua, dina hadis hadisna hadis muamalah. Hadis muamalahnya, hadis muamalah teh Rasulullah ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahjura akhahu fawqa thalasi layalin. Naon hartosna? Yo. Anu tiasa dibere hadiah ku panitia. Audit boga. Naon sok kalinya? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon? Rasul telah melarang an yahjura akhahu. Ayo. An yahjura untuk menjauhi, ya, untuk menjauhi akhahu. Akho non akho, akho teh isi non asmaul non asmaul khamsah. Asmaul khamsah teh non wae? Akhu, hamu, pudu, akhu, abu, akhu, amu, akhu, abu, hamu, amu, fudu. Lamun mansubna, nawan mansubna aba, akho, ama, hama, fa, da. Ya gitu deh, ku kasrohna sama. Nah,
saudaranya pauko salasi layalin. Naon tah? Pauko di atas salasi 3 layalin malam. Jadi Rasul melarang kalian menjauhi saudara kalian lebih dari 3 malam. Berarti jeung poena atuh merenya gitu, jeung harina. Jadi 3 hari 3 malam. Karena apa? Karena perselisihan. Nah, pengertian yahjuro hijrah ieu mah menjauhi. Nu tadi mah berpindah dari satu tempat ke satu tempat, anu ieu mah menjauhi seseorang lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi lamun parasea batas waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Keempatnya harus akur lagi. Keempat harinya harus akur lagi. Nah, jadi temenang orang terus. Maka Islam melarang untuk memiliki sifat dendam. Jadi balas dendam tidak ada dalam Islam gitu. Islam cenah bahura di huluyan wae temenang ada balas dendam. Nah, itu pengertian hijrah ya. Geus sabaraha hiji pengertianna ya hijrah teh? 1. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 2. Menjauhi sesuatu, menjauhi sesuatu. Didinya mah menjauhi dulurnya nyata sesama muslim. Itu 2 pengertian hijrah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi dari sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda begini, Innal muhajiro, sesungguhnya orang yang hijrah itu man hajaro, adalah orang yang menjauhi ma nahallahu anhu, dari apa yang Allah larang. Jadi ia mah berhenti dan menjauhi. Jadi 2 pengertianna, berhenti dan menjauhi. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi dan berhenti, atau berhenti dan menjauhi dari perkara yang Allah cegah. Gitu, perkara yang Allah larang. Nah, di sini kalian bisa kembali ke masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa di mana orang-orang melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi di zaman jahiliyah teh ada minuman keras. Ya, di zaman jahiliyah ada minuman keras. Sebelum Allah melarang mengharamkan minuman keras, maka sahabat Nabi pun ada yang minum minuman keras. Gitu, sahabat Nabi ada yang minum minuman keras. Minuman keras naon? Hah? Jus batu. Nah, es batu. Cenah ya. Minuman keras itu adalah minuman yang membuat kepala atau pemikiran orang tertutup. Minuman keras itu adalah minuman yang bila diminum, otak atau pemikiran sehat manusia itu akan tertutup, jadi kacau. Itu gara-gara minuman keras. Nah, minuman keras itu materinya adalah alkohol
Alkohol bahasa Arab, bahasa Indonesia. Hah? Dina bahasa Arab nama al-gaulu. Jadi we alkohol. Al-gaulu. Nah, santri sekalian, karena minuman keras itu memabukkan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Nah, di zaman jahiliyah itu orang-orang suka minum alkohol. Kemudian di zaman jahiliyah itu suka menindas perempuan. Di zaman jahiliyah itu marak perzinahan. Bahkan di zaman jahiliyah ada yang disebut gundik. Ada yang disebut naon gundik teh? Ayo sebelum lanjut, gundik naon? Gundik itu wanita simpanan. Jadi disimpan si awek teh. Nya disimpan. Terus ada lagi yang disebut gigolo. Itu di zaman jahiliyah, gigolo. Sanes gigelo, gigolo. Naon gigolo teh? Hah? Lelaki simpanan. Bahkan ada poliandri, ada poligami, sanes polibal. Polibal baheula teu aya. Yang ada adalah poliandri dan poligami. Poliandri naon? Istrinya satu, lalakina loba. Jadi lalakina teh 10. Nah, eta teh giliran dina panto teh ditulisan bagian sahaeun. Jadi 10 ngaran teh gitu. Nah, kalau punya anak nanti anaknya akan diperiksa sesuai atau mirip dengan siapa dari 10 laki-lakinya. Itu disebut poliandri. Sama nikah dulu tapi nikah versi jahiliyah. Gitu, nikahnya versi jahiliyah. Jadi satu perempuan, laki-lakinya banyak. Poliandri. Nah, kalau poligami satu laki-laki, perempuannya banyak. Maka ada yang beristrikan 50, ada yang beristrikan 20, ada yang beristrikan 10. Itu di zaman jahiliyah. Nah, kejahatan-kejahatan seperti itu sampaikan ke seorang pemuda, saking terobsesinya dia dengan permainan seks, ketika datang kepada Rasulullah SAW dan hidayah datang kepada dirinya, seorang pemuda itu menanyakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, aku mau masuk Islam. Bagaimana? Mangga cek Rasul teh sok kali masuk Islam lah kali kamu. Kata Rasulullah seperti itu, maka seorang pemuda tadi, tapi dengan syarat, wahai Rasulullah, saya mah sukanya mencuri, saya mah sukanya mabuk, saya mah sukanya berzina, dan 3 ini tidak boleh dilarang. Orang itu siap masuk Islam, tapi kebiasaan buruknya tidak mau dicegah. Abdi badai masantren wios, ngan abdi mah panginten ngarokok ge sadinten seeb 2 bungkus. Terus abdi mah nya minum minuman keras oge pesoklah kali-kali euy. Keur tiris ieu mah komo. Terus abdi mah ka AWG resep mun bobogohan ulah dicareknya. Cik kumaha cek pesantren? Menang teu? Sekolah manapun tidak bolehnya. Pasti itu bakal dilarang, tidak boleh. Tapi dengan hebatnya ilmu jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didinya Rasul Malikiyah boleh, sok boleh.
dengan syarat si Rasul dengan syarat jangan pernah kamu berdusta. Gitu tah Rasul teh mere syaratna teh. Oke, tapi dengan syarat kamu jangan pernah berdusta. Cek si eta pemuda teh enteng atuh ari kitu mah Islam teh ning. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tidak bisa melakukan kejahatan. Padahal syaratnya satu, kata Rasul, oke, tapi kamu jangan pernah berdusta. Nah, jadi pemuda oge lamun geus aya bohong, tos weh di sekolah oge teh bener dah. Kalian sekolah di Pesantren Firdaus atau di sekolah-sekolah yang lainnya, tapi ada dusta di diri kalian, itu tidak akan benar. Ketika pakai sendal, cek guruna teh, naon pakai sendal? Tad sapatuna baseuh hiji. Tad. 2, kunaon teh sakola? Tad abdi teh teu damang rieut. Kitunya. Nulis atuh, aduh tad abdi teh sing sireumeun wae ieu teh. Itu karena ada dusta. Ya, maka dalam percintaan itu tidak boleh ada dusta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya iya mah, kenapa Rasul mengambil yang itu syaratnya? Ternyata kata Rasulullah, iyyakum wal kadiba, hendaklah kamu menjauhi dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena dusta akan membawa kepada dosa-dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya dosa-dosa akan membawa ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, terus-terusan seseorang berdusta, wa yataharral kadziba, dan dia bersemangat terhadap dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nah, jadi ulah ngabohong mah. Ternyata bohong itu bila 1 kali berbohong itu akan dibela dengan bohong lagi. Semakin ditanya, semakin dibela dengan bohong lagi. 1 kali berdusta, maka akan menjadi ratusan dusta. Gitu. Jadi apabila kalian misal kunaon teh sakola sakitan gening kamari kapanggih keur ulin cek kumaha tadi belana, itu bakal dengan dusta lagi. Mohon tad kamari mah sanes eta abdi mah sanes amang, eta mah geus dusta lagi. Nah, santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jauhilah dusta. Maka Rasul memberikan syarat, oke, tapi kamu jangan berdusta. Kemudian seorang pemuda itu masuk Islam dan mengikuti syarat dari Rasul, tidak akan pernah berdusta. Ternyata tidak bisa berbuat jahat. Si pemuda tadi berpikir, kalau saya pulang dari sebuah tempat kemudian ada yang bertanya, dari mana kamu? Padahal saya sudah berzina, maka saya tidak mungkin mengatakan saya sudah berzina. Akhirnya dalam berpikirnya dia menetapkan berzina justru tidak bisa dia lakukan, terhalang dengan sumpahnya, tidak akan berdusta. Erek maling, pas misalnya teh mau hayam, terus kapanggih ku babaturan atau ku tetangga hayam usaha eta,
ieu teh hayam teh menang meuli manya kitu, padahal menang maok. Nah akhirnya si orang itu tertunda, tidak bisa dia melakukan pencurian. Dan yang ketiga, dia tidak bisa melakukan minum-minuman keras, karena minuman keras ketika Islam sudah datang dan Allah telah melarangnya, itu menjadi sesuatu yang sangat jelek. Bahkan ada hukumannya, dicambuk sampai 80 kali cambuk. Jadi hukuman peminum minuman keras itu dicambuk sampai 80. Ketika Sayyidina Umar menjalankan hukum itu dan orang itu selalu mabuk, maka Sayyidina Umar akhirnya membunuhnya. Jadi lamun hese wae dicarek minum-minuman keras, akhirnya dibunuh ku Sayyidina Umar. Nah, santri-santri sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Kemudian ada contoh lagi seperti ini. Seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi saya mah paling suka lah berzinah teh. Bolehkah perbuatan saya tidak dilarang?" Tak ieu mah teu dibolehkeun ku Nabi henteu ieu mah. Pamudan ieu mah. Jadi abdi mah ya Rasulullah resep teh bobogohan. Di kebun teh abdi resep bobogohan. Aya sok di kebun teh. Aya orang Pangalengan. Di Cileunca, di Jembatan Cinta dinya aya. Di mana deh? Di Nimo, di mana? Di tuh di mana? Cibolang. Di Sentral. Di naon teh di tuh Riung Gunung. Ah ya Rasulullah, aku mah suka, tapi jangan dilarang ya. Saya siap masuk Islam. Cek Rasulullah teh kieu ieu mah pertanyaan anak teh. Nya sok lah sok atuh ayeuna anjeun masuk Islam. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Ku Rasul teh disamperkeun teras weh cik lamun mah ada orang yang menjinahi ibu kamu, apakah kamu rela? Gitu tah Rasul teh bertanyanya. Apakah jika ada orang menjinahi kakak kamu, apakah kamu rela? Maka orang itu menjawab, tidak ya Rasulullah, maka saya akan marah semarah-marahnya. Apakah jika kamu punya adik, kemudian adik kamu ada yang menjinahi, apakah kamu rela? Orang ini menjawab, tidak ya Rasulullah, saya akan marah dan semarah-marahnya. Jika engkau punya anak perempuan, kemudian ada yang menjinahi, bagaimana perasaan kamu? Ya Rasulullah, saya akan marah semarah-marahnya. Mikir weh, tah si pemuda tadi teh diajak mikir ya mah ku Rasulullah SAW teh. Mikir weh. Lamun mah dulur urang dijinahan batur, lamun indung urang dijinahan batur, lamun adik urang dijinahan batur, lamun anak urang dijinahan batur, ya Allah abdi teh moal sanggup. Maka pada saat itu orang si pemuda tadi siap berhenti. Ya Rasulullah, saya siap berhenti. Ditepak pada dana ku Rasulullah SAW teh diusap teh tepak usap. Ya Allahumma tahhir qalba. Ya Allah, bersihkanlah hati orang ini. Ya Allah, jagalah farji orang ini. Nah, santri-santri sekalian, akhirnya seorang pemuda tadi berpindah dari kejahatan kepada kebaikan.
Dan pemuda yang pertama tadi juga sama, berpindah dari kejahatan kepada kebaikan. Nah, oleh karena itu itu juga disebut dengan hijrah. Jadi seorang pemuda berhijrah dari perbuatan tercela kepada perbuatan terpuji. Kalau dikembangkan lagi, misal untuk kalian sebagai santri, sebagai pelajar, ada sisi malas. Bisakah kalian berhijrah dari kemalasan kepada rajin? Ya. Bisakah kalian berpindah dari sare wae kana henteu? Dari main game kepada belajar? Dari tidak menulis kepada menulis, dari tidak hafal kepada hafal. Itu bagus. Berarti itu adalah sebuah tekad yang luar biasa. Ya, kalian ada itikad untuk berhijrah. Maka dinyatakan dalam hadis tadi oleh Rasulullah, innal muhajira, sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah man hajaro ma nahallahu anhu, adalah orang yang berpindah dan berhenti menjauhi dari perkara-perkara yang Allah cegah. Nah, ini pertanyaannya begini. Apa saja yang Allah haramkan dari makanan? Satu, daging babi. Tulangna sami. Gajihna sami. Buluna. Bulu babi memenang meureun. Bulu babi menang teu? Babi haram ditoel, haram dimakan. Lamun ditoelan ku urang menang teu? Aya babi ngaliwat yo, ditoelan we ku urang teh da demplon si babi teh. Babi nya demplon bae da babi. Nah, menang teu? Kalau haram dimakan berarti ditoel teu haram. Kumaha lamun dipangku? Anak babi dipapangku we ku urang teh, da resepnya babi teh barule ning di batur mah. Menang teu? Boleh. Erek mangku babi, mangku anak babi, erek dibawa sare bae pek. Simut eueuh babi we kekepan bae. Tapi kalau dimakan hukumnya haram. Itu dari binatang, ya, dari binatang babi. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Anu dilarang ku Allah teh dari sisi binatang, atuhnya lain makanan ieu mah binatang. Geus jawab. Siap. Siap. Sekali lah. Yang haram dimakan itu berarti teu dimakan mah boleh. Yang haram diminum, upami teu diminum boleh. Urang pas luka ya, pas lukanya, luka tangan, kaki, terus dibanjur ku alkohol, haram teu? Teu haram, da lain diminum. Lamun diminum haram. Terus yang haram diminum tidak boleh diminum, yang haram dimakan tidak boleh dimakan. Berarti selain diminum dan dimakan mah boleh gitu. Karena pencurian jadi haram. Manusia halal haram? Manusia halal haram?
Sumanto dahar jalma menang teu? Manusia mah mengalirkan darahnya saja itu akan dibalas alir darah lagi. Melukai hidung dibalas dilukai lagi hidungnya. Maka dalam bahasa Al-Quran, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni. Jika melukai mata, balas lukai mata. Jika melukai hidung, balas lukai hidung. Jika melukai telinga, balas lukai telinga. Itu hukumnya. Manusia mahara. Dalam bahasa ayat yang lebih umumnya, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Tidak boleh kalian membunuh orang yang Allah haramkan. Berarti ada orang yang Allah halalkan untuk dibunuh. Karena apa? Satu, karena berzina padahal sudah menikah. Nu kedua, sakitu geus kawin manehna zina, tah maka eta mah dibunuh, yaitu dengan cara dilempar 100 batu. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia harus dibunuh, disebut qisas. Yang ketiga, lari dari peperangan, maka dia harus dibunuh gitu. Keempat, membocorkan rahasia pasukan muslim, itu juga dibunuh. Kemudian nondi das beriji bieu teh cik sebutan heula. Satu. Ayo. Ieu bade beres ya. Bade beres ya terakhir. Satu. Orang yang berzina padahal sudah menikah, dibunuh, dirajam. Dua. Orang lari dari peperangan, dibunuh. Ketiga, membunuh orang secara sengaja. Keempat, membocorkan rahasia pasukan. Opat ya. Nah, sekali lagi nya kurang bahas dari hijrah tadi. Hijrah ada berapa pengertian? Satu, berpindah tempat dari contoh baheula nama dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dua, menjauhi saudara muslim. Gara-gara apa? Papasyaan, perselisihan. Yang ketiga, berhenti dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu cenah tadi teh saya harewos atau we abdi teh geus santan cenah. Nya sakitu mudah-mudahan lah ieu ganjel da ieu mah nya kade ieu ganjel. Kalian jadi bisa tertahan. Henteu tigolepak lah henteu tijuralitnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan naon atunya kepada kalian semua memberi manfaat untuk hidup kita, dan kita siap menjalankan karena yang saya sampaikan tadi dari ayat Al-Quran juga, dari hadis Rasul juga, dan juga dari sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan setiap keburukan kita hindari. Atas kekurangannya saya mohon maaf kepada kalian semua. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keluar kayak sesi tanya jawab lah. Siap. Ngaturkeun nuhun ka Alus Jabar Sidik anu parantos nyapaikeun materina. Ayeuna aya sesi tanya jawab. Kako ugena atanapi istrina 2 orang, kako ergena pembegatna 2 orang. Janten aya 4.
Sistem kanggo tanya jawabnya nyata kalian mengacungkan tangan secepat-cepatnya dalam hitungan 1, 2, 3. Bisa dimengerti? RG apa itu? Baik, yang sekarang itu RG terlebih dahulu. Setelah RG langsung UG. Dalam hitungan 3, acungkan tangannya secepatnya. Baik, 1, 2, 3. Ulangi ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Iya, segera. Hiji deh atunya. Hiji sia. Nya tos ieu untuk kumpulkeun baheula. Kanggo RG-nya hiji 2, 3. Terus cekap kanggo UG-na sekarang. Sok Kak. 1, 2, 3. Satu orang beli. Aya itu nu di luar. Lu di luar boleh. Aya nu masuk. Mangga biasa diulangi di teh Acka. 1, 2, 3. Satu tos. Kan hijinya. Boleh ku RG bisi anu banyak. Di luar. Nembe UG-na nembe hiji. Manawi aya nu bade pertarus deui. Iya. Kalau pertanyaannya di luar materi pun tidak masalah karena halus Jabar pun siap untuk ketika ditanyakan. Sekali lagi, untuk UG ada satu sisa slot dalam hitungan 1, 2, 3. Nurul? Tas Nurul ya. Nurul ya? Yang terus, maka kanggo pertama yang ada di SMK Tribakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajruzaki dari Perwakilan SMK Tribakti Pangalengan. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara istiqomah selalu istiqomah dalam berhijrah? Ya mungkin segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari di mana Ustaz atau napi? Iya. Pertanyaan dari kagok. Ngatur nuhun ka SMK Tribakti. Karena itu ka Jauh, sok. ka ieu nu bener. Saya Sikuring, perwakilan di Humas Dewas. Nadawi ini berarti kemarin kan perkawis Abdan Nabi. Tadi pas diingatkan, ya hiji Muslim, sarang Muslim mulai Usaidina, ulah bermusuhan, lebih dari 3 malam, 3 malam kalau kontralatin tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan ayat hiji Muslim kubakar masih tersisa gitu rasa dendam dan lain sebagainya, sehingga lebih dari batas yang telah ditentukan oleh saudara Nabi tadi. Nah, maka sikap kita harus bagaimana? Sebelah hiji pertanyaan sesi na. Sebelah hiji sesi. Tilu lain. Opat itu. Sokat itu kan ya. Limasan kesimpulan mungkin papain. Jauh. Mangga lanjut wae ka
Situ lagi opat itu. Pak Nunarus mah kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Ibu dari MPS 2009 Jawa Makanan. Pertanyaannya adalah, kami ramai melakukan dosa. Jangan coba tapi aku mau dosa disepakati. Baik ibu berdoa apakah karena dosa karena kita kembali apakah sekarang yang ini disepakati. Mangga kanggo halus saja Pak, anu aya opat pertanyaan. Nu kaji di SMK Cibangti. Waktu sareng debat kami persilakan. Pertanyaan ke-1, bagaimana cara istiqomah dalam berhijrah? Di ayat Al-Quran kiamah Allah mengatakan alladzina amanu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu makna istiqomah ya. Istiqomah teh naon? Ayo istiqomah naon? Istiqomah naon? Asal kecapna tina naon heula? Sanes sanes asal kecapna tina koma. Koma artinya berdiri, lain koma bahasa Indonesia. Koma bahasa Indonesia mah temenna titik gitu. Ieu mah koma berdiri. Di dalam ilmu syaraf ada tambahan alif, sin dan ta. Jadi fiilna naon? Istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Artina tetap berdiri gitu. Jadi istiqomah itu artinya tetap berdiri. Alladzina amanu, orang yang beriman, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tetap berdiri. Berdiri tina naon? Berdiri dalam keimanannya gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada orang itu
Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak akan punya rasa takut dan kamu tidak akan punya rasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan. Jadi orang yang istiqomah mah bakal mendapatkan surga. Dalam bahasa lain, istiqomah itu artinya dawam. Dawam teh naon? Terus menerus. Cek bahasa Sunda nama mayeng. Terus we. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu? Amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, ad-dawamu wa in qalla. Biasakan oleh kalian, biasakan olehmu wahai Aisyah, gitu bahasa langsung nama. Biasakan olehmu wahai Aisyah, walaupun amalnya kecil. Maka Siti Aisyah mendawamkan melaksanakan sholat duha. Dawam Siti Aisyah mah, padahal Rasulullah mantep dawam sholat duha teh, tapi ku Siti Aisyah terus dilaksanakan sepanjang hidupnya. Rasul tidak melarang kepada Aisyah, artinya jadi sunnah takririyah. Gitu. Rasul setuju atas perbuatan Siti Aisyah. Tah eta dawamnya. Nah, supaya bisa istiqomah, bisa dawam kumaha? Kieu we, untuk pertanyaan eta abdi bade naros. Makan nasi terus teu? Sabaraha kali dalam satu hari? 3. Pertanyaan, kenapa kalian dawam makan nasi 3 kali dalam sehari? Jawab. Lapar mah bisa ku baso, bisa ku sampe, bisa oleh yang lain-lain. Tapi apabila tidak dapat nasi, kalian kekeh kudu mangi. Pertanyaan eta, kenapa tidak bisa melepaskan nasi? Tapi ketika benar-benar istiqomah, kaliwat wae kudu digantian. Bisa diganti dengan yang lain tidak? Bisa, tapi kekeh weh kudu nasi. Urang teh sok eta nya pangihkeun jawabanana. Maka kalian nanti bisa menetapkan, oh ini istiqomah teh nya. Jadi ngajawabna ku pertanyaan. Jadi tidak setiap jawaban harus dijawab dengan pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Bahkan ada pertanyaan yang harus dijawab dengan sikap, sebagaimana disebut istifham inkari. Allah bertanya, hal ataka haditsul ghasyiyah? Nya pertanyaan eta teh dijawab teh ku urang, henteu teu kudu dijawab gitu. Tapi harus berubah sikap. Kartos. Jadi cara istiqomah. Nah, cara istiqomah nu tadi lah nya ya. Temukan jawaban tadi, itulah kalian sedang istiqomah. Yang kedua, muslim jangan bermusuhan lebih dari 3 hari 3 malam. Bagaimana apabila keuheul teh 4 hari oge masih ngajauhan? Apakah hukumnya berdosa tidak? Dosa. Cek Rasul ulah ku urang dilaksanakeun.
cek Rasul kudu ku urang ngejauhan. Jadi tibalik, lamun tibalik jeung Rasul maka dia berdosa. Terus kudu kumaha sikapna? Nah, maka dalam hadis yang lain dina Bulughul Maram asal mah ayam teh salamah oge aya dina eta oge dina 40 hadis arba'in. Didinya diuniakeun orang paling baik adalah orang yang memohon maaf terlebih dahulu. Itulah oleh kalian pariksa. Kemudian yang ketiganya kiat menghindari maksiat. Kumaha sangkan ulah maksiat. Nah, pang-pangna ayeuna kalian semua boga HP teu? Garaduh HP teu? Lamun teu gaduh kayak dipasihannya ku ibuna sareng bapana. Henteu ku abdi gaduh hiji mannya. Jadi HP ini bagaikan pisau. HP ini bagaikan pisau. Jika kalian menggunakan untuk kejahatan, maka HP akan jahat. Jika kalian menggunakan untuk kebaikan, maka HP akan baik. Pisau dapur bisa dipakai untuk kebaikan. Kusep mah bakal ngalahirkan duit dari masak memasak, itu luar biasa. Tapi ku pembunuh mah ngalahirkan duit teh dari kejahatan dipakai membunuh. Ku jagal mah peso teh bisa dipakai mencit sato terus dijual, mencit hayam, mencit domba, sapi. Tapi ku pembunuh mah lain mencit domba, sapi, hayam, tapi jelema pan. Gitu, dibunuh ku manehna. Nah, jadi HP ini bisa dibuat jahat dan bisa dibuat baik. Pertanyaan yang kalian lakukan terhadap HP naon? Mobile Legend? Naon deui? Naon deui sok? Nu teu parah ruguh tadi na HP. Kalian lah lebih tahunya nu ka itu naon teh anu ML nu ka eta mah. Nu mineng kadang ku abdi teh. Abdi tara mainnya teu bisa dimainna meureunnan. Mun bisa maduka di mainnya barudak. Nya ya sekali lagi, HP bisa dibuat baik, HP bisa dibuat jahat. Nu lebih selamat mah lamun teu boga HP. Ngan urang tinggalin pisannya di zaman ayeuna mah deui bararingo. Jadi hindari HP-na, hindari penyebabna, maka akan terhindar dari kejahatan, kemaksiatan. Maka bahasa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa preventif. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabun naon artosna? Jangan mendekati. Ari jangan mendekati kumaha? Jadi pijinaheunana teh jauh. Deketan entong. Maka Rasul mencegah jangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tidak ada seorang pun muhrim lagi. Jangan berdua-duaan di tempat sepi yang bukan muhrim. Terus tidak boleh wanita keluar seorang diri gitu. Tidak boleh istri membuka aura. Komo main TikTok bari. Ada mulai nu apaleun ieu cenah ye laan weh tiung. Geus dilaan tiung teh asa kurang alus, mimiti dilaan baju. Laan baju asa kurang alus ye, kurang seru, laan deui kabeh dilaan. Terus difilmkeun ka batur ditemongkeun da moal aya nu apaleun ieu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kitunya. Jadi hindari anu bieu lah hindari meureunnan anu nyebabkeun orang berbuat maksiat. Jadi penyebabna hindari, jauhi. Ku Rasul mah geus diajarkeun ka urang sadaya teh. Itu kiat menghindari maksiat.
maksiat. Lamun boga babaturan pi amekeun nya ieu mah pan eta ge sami nya ya maksiat eta teh. Ketika melihat wajah seseorang kita marah karena wajah orang itu pan rupa-rupa, aya anu marah mai nya anu marah mai panggih jeung urang teh seuri urang teh nya jadi genah kana teh teh. Ieu mah panggih jeung urang teh manyun we siga tutut nyeri hate teh tong dipelong wajahna tong nyaan lamun ngobrol teh tong dipelong wajahna mah kemana we urang mah kan bae kan wajah si eta bakal menghindari emosi kita gitunya. Nah selanjutnya bagaimana bila dosa diulang-ulang? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhu. Orang teh beriman terus kafir, beriman lagi terus kafir lagi, beriman lagi terus kafir lagi, kemudian bertambah kafirnya. Lantuk bala taubatuhum, maka tidak akan diterima taubat mereka. Nah tinggal pertanyaan kafir dirinya naon. Nah kafir dirinya teh kieu dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina seseorang ketika melakukan zina dalam keadaan beriman. Jadi tidak beriman disebut kafir. Jadi perbuatan jahat, diantaranya zina. 2 mencuri. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan tidak mencuri seseorang ketika mencuri dalam keadaan beriman. Artinya kafir. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Dan dia tidak meminum khamar di saat meminum khamar dalam keadaan beriman. Artinya ketika minum khamar kafir. Jadi minum khamar teh perbuatan kafir, berzina perbuatan kafir, mencuri perbuatan kafir. Tobat weh tajalmi teh ari isukna teh dar deui kitu deui mohon abdi teh tobat dar deui kitu deui mohon abdi teh tobat dar deui lantuk bala taubatuhum, maka Allah tidak akan mengampuni taubat mereka. Jadi eta mah sarua ejeung ngaheureuykeun kitu ngaheureuykeun. Jadi lamun cek malaikat teh ari maneh ngarorocet wae tulisan pan gitu meureun. Geus di dieu dijadikeun jalma soleh jahat deui. Tuh asup deui ka penjahat. Geus soleh jahat deui. Nah, maka dalam kaidah lain tidak boleh orang beriman celaka 2 kali dalam tempat yang sama. Kamari dosana teh zina, ayeuna teh dosana teh eta deui. Kamari dosana teh minum khamar, eta deui. Kamari dosana teh maling, eta deui. Nah, artinya dia terperosok ke dalam lubang yang sama. Maka disebut taubat ada 3 kaidahnya. Taubat teh bila kalian bertaubat ada 3. 1. An-nadamu bil qalbi, kalian harus menyesal dengan hati. Kenapa saya melakukan dosa ini? Yang kedua, wal istighfaru bil lisani, ikuti dengan istighfar oleh lidah kalian. Yang ketiga, wal azamu an la yauda ilaihi, dan kalian berazam, bertekad kuat bahwa kalian tidak akan kembali kepada perbuatan itu. Nah, itulah yang disebut taubatan nasuha. Nah, santri-santri sekalian, itulah jawaban untuk 4 pertanyaan dari kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan pikiran kalian dari pikiran-pikiran kotor, pirkot. Kemudian membersihkan hati kalian
dari rasa-rasa kotor, raskot. Nyata ini macam disingkat. Jadi Allah membersihkan pikiran kalian dari pikiran kotor, membersihkan hati kalian dari rasa kotor, kemudian menjaga dan menggiring kalian kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan Allah menetapkan kalian sebagai muhajir yang sebenarnya, yaitu menjauhi apa yang Allah cegah. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.